Begini jadinya kalau Ukraina asal rekrut tentara, anak ingusan dijadikan pasukan. Posisi pasukan elit Ukraina akhirnya terbongkar dibantai habis beruang merah akibat anak ingusan ini. Бахмут здати не буде. Будемо до останнього. Слава Україні, смерть ворогам. Дякую. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Beginilah jadinya kalau si badut lawak sudah terobsesi gabung NATO. Puluhan ribu tentaranya habis sampai merekrut tentara trans hingga bocah ingusan. Hasilnya, rahasia terbongkar dengan mudah oleh para pasukan Rusia yang coba menggali informasi dari sosok bocah ingusan yang direkrut jadi tentara Ukraina itu. Alhasil, ratusan pasukan elit Zelensky tak tertolong menghadapi jebakan maut tentara Putin. Diberitakan sebelumnya satuan elit Spetsnaz militer Rusia yang tergabung dalam batalion Vostok Timur berhasil menghabisi pasukan Ukraina di wilayah Yuzhno-Donetsk, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, Kepala Pusat Pers Batalion Vostok Kolonel Oleg Chekov mengungkap jasa seorang bintara belia yang membocorkan posisi pasukan dan artileri militer Ukraina adalah Sersan Junior Yegor Subin sendiri yang berhasil mencium keberadaan unit angkatan bersenjata Ukraina dan langsung mengirim koordinatnya ke markas komando Batalion Zapad. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, Subin adalah salah satu awak yang bertugas sebagai operator stasiun pengintai Brigade Tank Batalion Zapad. Subin mentransfer data koordinat posisi musuh saat ia dan rekan-rekannya tengah menjadi sasaran tembak artileri militer Ukraina. Sersan Junior Yegor Subin, kru operator dari stasiun pengintaian grup artileri Brigade Tank, sebagai bagian dari unit melakukan tugas untuk mengidentifikasi posisi artileri musuh di salah satu sektor arah Yuzhno-Donetsk. Sersan Junior Subin berhasil secara pribadi mengidentifikasi koordinat artileri angkatan bersenjata Ukraina dan mengirimkan informasi tentang lokasi mereka ke pos komando, katanya. Seketika setelah titik koordinat pasukan Ukraina terbaca di pos komando, unit artileri Batalion Zapad Angkatan Bersenjata Federasi Rusia langsung membombardir daerah tersebut. Hingga saat ini belum diketahui secara resmi berapa jumlah korban tewas dan kerugian material yang dialami oleh unit militer Ukraina akibat serangan tersebut. Yang pasti, mereka tak tertolong, ada banyak sekali pasukan elit di dalamnya. Chekov mewakili satuannya menegaskan jika prajurit Batalion Vostok selalu menunjukkan profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan misi tempur. Rusia tertawa lepas melihat kekonyolan tentara Ukraina yang katanya pilot jet tempur ini malah ternyata tak mampu operasikan jet tempur sekelas F-16. Hal ini menjadi bahan olok-olok oleh Rusia, bukannya mendapatkan kemenangan malah kehancuran, kerugian dan kematian yang bisa sekaligus menjadi momok menakutkan bagi anak buah Zelensky. Mungkin mereka pikir ini hanya untuk keren-kerenan saja ya.
Bukan rahasia jika Ukraina terus mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera mengirim jet tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Sayangnya, sudah setahun lamanya bantuan itu tak kunjung datang. Apalagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang pengiriman F-16 dengan sejumlah alasan. Akan tetapi pada Mei 2023 lalu, Biden menganulir sikapnya dan mendukung pelatihan pilot militer Ukraina untuk menerbangkan jet tempur F-16. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari The Washington Post, Denmark dan Belanda yang merupakan sekutu Amerika dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bersedia memberi pelatihan secara sukarela. Denmark dan Inggris juga dikabarkan telah membentuk koalisi internasional untuk meminta wewenang dari Amerika mengirim jet tempur F-16 sekaligus membantu pelatihan pilot militer Ukraina. Akan tetapi pada September 2022 lalu, upaya Denmark ini justru harus mengalami penundaan yang berarti jika pengiriman F-16 berikutnya ataupun pelatihannya tidak akan terrealisasi. Ada pihak yang menyebut penundaan berlangsung sampai musim panas 2024, terkecuali jika ada jalur pelatihan lain yang disediakan langsung oleh Amerika Serikat. Seorang pejabat Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan sempat menyatakan jika Biden akan membawa para pilot militer Ukraina ke negaranya untuk menjalani pelatihan. Namun itu hanya akan terjadi jika kapasitas negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa tidak cukup memenuhi permintaan tersebut. Pilot terlatih dengan F-16 akan menjadi peningkatan besar pada apa yang dilakukan pilot pesawat tempur Ukraina hari ini dan akan datang. Ucap Justin Brom, peneliti senior kekuatan udara dan teknologi Akademi Angkatan Udara Kerajaan Norwegia. Jet tempur dengan fitur yang bisa ditingkatkan tidak dimiliki Jet Kiev saat ini. Katanya dilansir dari Viva Militer dari Business Insider. Di sisi lain, Amerika enggan mengirim bantuan F-16 dikarenakan operasi serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia yang berjalan lambat dan sia-sia tanpa kemenangan. Sementara militer Ukraina menganggap kegagalan operasi kontraofensif justru karena Amerika dan sekutunya menunda bantuan pesawat tempur generasi keempat itu.